بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kita masih menjelaskan di dalam pembahasan al-ba'tsu ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Jadi di antara akidah
ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Beriman dengan hari kebangkitan. Bahkan ini merupakan akidah setiap muslim. Ya, Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Artinya orang-orang kafir mereka menyangka, ya, apa yang mereka sangkakan, allay yub'atsu, mereka tidak dibangkitkan. Kata Allah, qul, katakan wahai Nabi, bala wa rabbi latub'atsunna, tentu demi Allah kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitakan, pemberitaan terhadap apa? Segala yang pernah kalian perbuat. Masya Allah. Ini adalah keyakinan seorang muslim, itu meyakini adanya apa? Adanya hari kebangkitan. Ya. Selain beriman terhadap hari kebangkitan, kita juga diwajibkan untuk beriman dengan segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Ya, segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Seperti apa? Seperti kengerian-kengerian, ya, yang menakutkan yang terjadi di hari itu. Seperti, ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas ittaqullah inna zalzala sa'ati syai'un 'adzim. Ya, Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ya, Allah mengatakan di hari yang engkau melihat para wanita yang mereka menyusui anak-anaknya, lalai terhadap anaknya. Wanita-wanita yang mengandung janinnya, mereka menggugurkan janinnya itu. Ya, engkau melihat mereka seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi karena, ya, dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara, ya, kengerian-kengerian yang terjadi di hari itu. Kita pun wajib untuk apa? Untuk beriman. Ya. Kemudian penulis kitab mengatakan di antara kewajiban yang harus kita imani yaitu kita baca dulu di sini. Waqtilafi ahwalil ibad fihi wal khalqi fima yarawnahu wa yalqawna hunalika fi dhalikal yawm al-ha'il min akhdhil kutub. Ya, termasuk kita meyakini ketika manusia mereka akan menerima catatan amal. Bil aimani wasyama'il, ada yang menerima dengan tangan kanan dari sebelah kanan dan ada yang menerima dari sebelah kiri. Masya Allah, ya, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 19-24. Ya, jadi manusia di hari kiamat nanti mereka akan apa? Menerima catatan amal. Catatan amal mana? Yaitu catatan amal yang selama ini dicatat, dipegang oleh malaikat. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah mengatakan, wa kulla insan, dan setiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kami kalungkan, ikatkan catatan amal mereka di mana? Di leher-leher mereka. Agar apa? Enggak akan tertukar, gitu, Pak. Jadi, ya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan kami akan keluarkan kitab itu nanti pada hari kiamat, yalqahu mansyura,
begitu dia mendapati kitab itu sudah terbuka, maka orang ini pun akan apa? Mengenali semua yang telah dia perbuat. Sejak dia balik sampai dia baru mati, semua tercatat rapi di situ. Ya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, manusia ketika menerima catatan amal, ada yang dari sebelah kanan, ada sebelah kiri. Maka Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan. Ini menunjukkan apa? Keberuntungan. Fayaqul, maka dia akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Inilah catatan amalku. Maka bacalah. Silahkan baca. Masya Allah, dia bangga. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dulu yakin bahwa aku akan bertemu dengan hisab. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, ya, dan dia mendapat kehidupan yang diridhoi. Itu di surga. Fi jannatil 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, yang buah-buahannya adalah dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, minum dengan hani, dengan nikmat, ya, bima aslaftum, perhatikan, disebabkan apa yang telah kalian perbuat di hari-hari sebelumnya. Masya Allah, ini bagi apa? Orang yang mendapat catatan amal dari sebelah kanan. Makanya Rasul mengatakan, manusia pada 3 keadaan mereka tidak ingat kepada siapapun. Kapan diantaranya? Ini, ketika menerima catatan amal. Sampai dia mengetahui catatan ini akan Allah serahkan dari kanan atau kiri. Sebelum dia tahu catatan itu dari kanan atau kiri, dia tidak pernah ingat kepada siapapun. Termasuk tidak ingat kepada orang tua, istri, dan anak-anaknya. Lupa semua. Ini ya. Adapun sebaliknya, orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kiri, fayaqul, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, andaikan aku tidak usah diberikan catatan ini. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu bagaimana hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andaikan kematian itu yang menyelesaikan semua urusan. Coba, dia berandai-andai, andaikan mati urusan beres. Ternyata apa? Oh, justru kematian yang menimpa seseorang itu adalah awal dari kesengsaraan yang hakiki atau kebahagiaan yang hakiki. Jadi orang-orang yang mendapatkan catatan sebelah kiri, mereka sengsara, mereka kira kematian menyelesaikan semua urusan. Gitu ya. Ma'aghna anni maliyah. Ternyata harta yang aku miliki tidak bermanfaat sama sekali. Halaka anni sultaniyah. Ya, dan telah binasa apa? Kekuasaan yang aku miliki. Coba, harta, kekuasaan tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Ini. Jadi apa? Yaitu kita dikabarkan oleh Allah, nanti di hari kiamat kita akan menerima catatan itu. Menerima catatan itu. Masya Allah. Kemudian kata penulis kitab yang berikutnya, wal ijabati anil masail. Dan kita juga wajib beriman dengan apa? Ijabah. Yaitu pertanyaan-pertanyaan Allah, ya, atau jawaban orang dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu di dalam proses hisab. Hisab. Jadi semua yang kita perbuat, ya, nanti setelah dicatat malaikat, kita akan apa? Akan mengakui semua. Ya, mengakui semua perbuatan yang pernah kita perbuat. Sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadis Bitokoh, diriwayatkan Imam Tirmizi. Jadi Allah akan memanggil seorang pada hari kiamat di hadapan manusia. Kemudian didatangkan apa? Catatan amal. Berapa jumlahnya? 99 lembar. Setiap lembarnya berapa panjangnya? Sejauh mata memandang. Maka
Allah akan bertanya kepadanya. Ya, Allah bertanya kepadanya, ata'rifu dzanbaka? Apakah itu 99 dosa semua itu? Apakah kamu mengenali catatan amal ini? Iya. Ini iya. Jadi catatan amal itu akan apa? Allah hisab nanti itu. Gitu ya. Allah ketika menghisab orang kafir itu di hadapan seluruh manusia. Sedangkan Allah ketika menghisab orang-orang beriman, Allah berduaan. Ya, Allah berduaan. Allah mengenalkan, ini dosa kamu tahu nggak? Ingat nggak? Ingat ya Allah. Yang ini ingat, semua kita kenal. Karena memang di hari itu Allah menjadikan manusia apa? Yauma idzi yatadzakarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari itu manusia dijadikan ingat semua atas apa yang pernah dia perbuat. Ya, kita yang ketika sekarang lupa Pak, nanti Allah tampakkan lagi, kita ingat lagi di hari itu. Maka apa? Semua dosa yang diperbuat kita akan kenal. Kita akan mengetahui. Gitu ya. Nah, itu namanya proses hisab. Jadi hisab itu bukan kayak interview di hotel gitu ya. Sana pemandangannya pantai, indah sekali. Tetapi ketika kita dihisab pada hari kiamat, bagaimana keadaan kita? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah ada seorang di antara kalian melainkan dia akan diajak bicara oleh Allah tanpa penterjemah langsung. Maka kata Rasul, wala yanzuru ila aymanihi illa ma qad salaf wala yanzuru ila shimalihi illa ma qad salaf. Tidaklah dia lihat ke kanan melainkan amalan yang pernah diperbuat. Dia lihat ke arah kiri amalan yang telah dia perbuat. Wala yanzuru ila tilqai wajhi illa jahannam. Dan tidaklah dia lihat ke arah depan melainkan neraka jahanam yang terpampang di situ. Masya Allah, berarti ngeri sekali ya keadaan mereka ya. Nah, ini proses apa? Proses yang namanya hisab. Allah ketika menghisab orang beriman, Masya Allah, itu tertutup, tidak ada yang melihat kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dikenalkan dosa-dosa ini A, B, C, D, 1, 2, 3. Allah kemudian mengatakan, kamu kenal semua. Apa kata Allah? Qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma. Dosa-dosamu itu telah aku tutupi semasa kamu di dunia. Dan hari ini aku ampunkan dosa-dosa itu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi Allah menutupi dosa. Makanya nggak boleh itu. Di dunia ini kita apa? Ngungkit dosa orang lain. Sesuatu yang telah Allah tutupi, jangan pernah kita ungkit-ungkit. Baik dosa kita, apalagi dosa orang lain, nggak boleh. Gitu ya. Sesuatu yang telah Allah sembunyikan, jangan pernah kita munculkan kembali, jangan. Ya karena apa tadi? Allah tutup di dunia dan Allah akan ampunkan di hari kiamat. Ini bagi orang-orang beriman. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya kata penulis kitab di sini, wal ijabati alal masail ila sa'iri zalazil wal bala'il al mau'udati fi dhalikal yawm al azim wal maqamil ha'il, dan kedudukan yang sangat menakutkan minas sirat wal mizan, seperti adanya as-sirat. Apa sirat? Sirat itu jembatan. Yang para ulama ketika menyebutkan tentang sirat ini, sirat adalah jisrun saghirun mansubun ala mati jahannam, yaitu jembatan kecil yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Ya, jembatan kecil. Ada pegangannya enggak? Ya enggak ada, Pak. Di situ jembatannya berapa lebar? Ya, Abu Sa'id Al-Khudri beliau pernah mengatakan, qad balaghani annal jisra adaku minasya'ri wa ahaddu minasayf. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai berita kepadaku dari Rasul bahwa sirat ini, jembatan ini lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Coba bayangkan Pak, itu
ada di mana? Di atas neraka jahanam. Bayangkan ya, jadi kayak gini. Semua orang akan apa? Lewat di situ. Di bawahnya neraka. Yang Rasul ketika menyebutkan dalamnya neraka jahanam, apa kata Rasul ketika beliau sedang berjalan dengan para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Maka Rasul bertanya, tahu nggak kalian suara apa ini? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan ini adalah suara batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu dari ujung neraka jahanam, hari ini baru sampai ke dasarnya. 70 tahun, Pak. Ya, kita ngelempar batu baru sampai ke dasar. Yang dijelaskan batu itu seperti 7 ekor unta yang bunting, Pak. Masya Allah, terus ya, tahwi terus jatuh ya ke dasarnya. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Umur kakek kita mungkin ya 70 tahun. Masya Allah itu. Ya, itu kan keadaannya sangat ngeri kata beliau itu. Maka manusia di kala itu kata Rasul mereka bermacam-macam. Ada yang melewati seperti kedipan mata, ada seperti kecepatan angin, ada lagi seperti orang yang mereka naik kuda kencang, ada seperti orang yang lari, seperti berjalan. Bahkan kata Rasul, ada orang yang ketika melewati sirat seperti orang yang merangkak, berjalan dengan pantatnya. Ya, Masya Allah. Lah, kok bisa beda-beda? Kata para ulama, di hari itu yang membedakan adalah cepat tidaknya ketika kita menerima perintah dan larangan Allah. Jadi kalau kita terbiasa, ada perintah Allah kita kerjakan, ada larangan Allah kita tinggalkan. Ya, resiko pikir nanti. Gitu ya. Hawa nafsu kalahkan semua. Nah, orang-orang seperti ini kelak pada hari kiamat akan apa? Akan cepat ketika melewati jembatan tersebut. Ya, bahkan apa kata Rasul? Ada di antara mereka ada yang terpleset. Karena di situ Rasul mengatakan ada kalalib. Kalalib itu cakar dari besi yang senantiasa seperti ini. Yang Allah sudah perintahkan si cakar besi ini untuk apa? Ngait orang-orang yang sudah Allah berikan tanda kepada mereka. Begitu mereka terkait, ya jatuh ke dalam neraka. Ada kata Rasul, mereka terpleset kemudian masih bisa pegangan terhadap sirat tadi, kemudian bisa selamat sampai sana. Lah ini Masya Allah keadaan manusia. Coba Pak, ini keadaan yang bukan ringan, tapi keadaan yang sangat mengerikan. Coba berjalan Pak. Di situ bukan dengan kemampuan kita, ya, tapi ya Pak, dengan amalan kita. Masya Allah. Makanya kita yang hendak berbuat dosa, ingat di hari itu. Kita meninggalkan kewajiban, ingat di hari itu. Ya, maka apa? Niscaya kita meninggalkan kemaksiatan di dunia lebih ringan daripada kita harus mempertanggungjawabkan hari yang sangat berat itu. Nah, itu namanya as-sirat. Maka Rasul SAW ketika itu beliau melihat umat beliau sedang melewati sirat. Apa yang Rasul lakukan? Beliau berdoa, Allahumma salim, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. Itulah kasih sayang Rasul ya kepada umatnya ketika lewat di atas sirat. Didoakan, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. Masya Allah ya. Ini luar biasa keadaan mereka itu ya. Dan setiap kita Pak pasti akan melewatinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan wariduha, dia akan melewati neraka itu. Perhatikan, maksudnya apa? Setiap manusia, orang beriman sekalipun, dia pasti lewat di atas sirat tadi. Ya, akan lewat. Ya, kana ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah perkara yang sudah pasti dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita Pak akan lewat. Ya, bagaimana melihat ya dalamnya neraka jahanam, lihat bagaimana teriakan-teriakan, melihat bagaimana kobaran api yang bergemuruh, ya, api neraka itu bunyi Pak. Ya, sambil marah neraka itu. Masya Allah ya. Iya, itu namanya as-sirat. Kemudian kata beliau wal mizan, dan adanya apa? Timbangan amal. Jadi amalan kita akan ditimbang.
sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan menerapkan timbangan amalan ya yang penuh dengan keadilan. Ya, wal waznu yauma idzin haq, kata Allah, dan timbangan amal di hari itu betul-betul adanya. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang adalah antara kebaikan dan keburukan kita. Kalau orang beriman, yang ditimbang kebaikan dan keburukan. Masya Allah ya, kebaikan kita ditimbang gitu. Mungkin kita bertanya, Ustaz lah, kok amalan ditimbang? Memang amalan itu ada bentuknya, kan enggak ada. Ya, itu namanya sifat. Seperti orang sholat, mana sholatnya? Orang puasa, mana puasanya? Kan enggak ada. Orang iman, mana imannya? Kan gitu. Nah, coba sekalian bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berat, tidak susah. Suatu sifat kemudian Allah jadikan memiliki bentuk. Sebagaimana contoh yang lain apa? Kematian, Pak. Jadi Rasul menjelaskan bahwa kematian kelak pada hari kiamat, ya, itu berbentuk. Kalau di dunia kan kematian nggak ada bentuknya. Kita dengar berita, Pak ini, Ibu ini mati. Mana matinya? Di tempat karung atau di mana, kan nggak ada ya. Tapi kelak di hari kiamat Allah menjadikan kematian itu berbentuk. Apa bentuknya? Seperti seekor domba. Maka kemudian Allah meletakkan domba tersebut di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih domba itu. Kematian disembelih. Maka Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wahai para penghuni surga, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak pernah akan mati. Berkata kepada penghuni neraka, ya ahlan nari khuludun wala maut. Wahai kalian penghuni neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak pernah akan mati. Maka penghuni surga bertambah gembira dan penghuni neraka bertambah menyesal mereka. Kenapa? Akan kekal di dalam neraka. Coba. Jadi ya, kematian ada bentuknya. Allah sembelih. Maka di hari itu, mulai hari itu, tidak ada lagi kematian. Ini. Kemudian bertanya lagi, Ustaz, yang ditimbang itu amalnya? Iya, tadi amalnya. Dan sebagian manusia ada yang ditimbang adalah apa? Catatan amalnya. Tadi. Dalam hadis bitaqah, Pak. Itu orang yang dipanggil Allah, kemudian dia diberikan catatan amal. Berapa jumlahnya? 99 lembar. Yang panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah paparkan. Tahu, kamu ingat dosa kamu? Iya. Semua dosa yang dituliskan dia kenal. Kemudian Allah bertanya, alaka uzrun au hasanah? Apakah kamu punya uzur, punya alasan, atau kamu punya kebaikan yang bisa menghapuskan dosamu ini? Dia mengatakan, aku enggak punya ya Allah, saya akan binasa ini. Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum. Engkau tidak terzalimi di hari ini. Kemudian apa? Allah mendatangkan kertas kecil, Pak. Kertas kecil. Isinya apa? Isinya cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman itu, syahadat. Kemudian orang ini seakan-akan meremehkan, seraya mengatakan, ay Rabbi ya Allah, mahadihil biltaqa, mahadi sijilat ya Allah, apa bandingannya? Ya, kertas kecil ini dengan catatan amal yang begitu banyak. Maka lagi-lagi Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum. Engkau tidak terzalimi di hari ini. Kemudian apa? Allah timbang, Pak. 99 catatan amal keburukan, dosa dan maksiat dengan satu kertas kecil isinya syahadat. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan fatashat bihinna la ilaha illallah. Ternyata apa? Tosat itu ini, Pak. Jatuh dengan drastis. Blok gitu, Pak. Saking apa? Tidak imbang, coba. Ya, ini 5 kilo, ini 2 kilo, ini 10 kilo. Begitu dia kan blok gitu ya. Nah gitu. Itulah timbangan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Apa yang ditimbang tadi? Yang ditimbang adalah catatan amal. Sebagian orang ada. Ada sebagian lagi yang ditimbang adalah badannya. Ya, sebagaimana Rasul menyebutkan tentang kisah Abdullah ibnu Mas'ud, yang kebetulan beliau kakinya kecil. Ketika terkena angin yang lembut, beliau meroboh. Spontan para sahabat yang melihat tertawa. Maka Rasul mengatakan, ma yudhik, apa yang menjadikan kalian tertawa? Kata para sahabat, ya Rasul, karena saking kecilnya kaki Ibnu Mas'ud.
Apa kata Rasul? Fa wallahi, demi Allah, innaha fil mizani asqalu min Uhud. Demi Allah, sesungguhnya timbangan kakinya Ibnu Mas'ud kelak pada hari kiamat itu lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Kenapa? Walaupun kaki kecil, namun kaki yang senantiasa mengantarkan beliau ke masjid. Kaki yang senantiasa mengantarkan beliau untuk menuntut ilmu agama, untuk mendakwahkan agama, untuk membela agama dan berjihad di jalan Allah. Akhirnya apa? Masya Allah. Badannya kecil, tapi berat timbangannya kelak pada hari kiamat. Allah datangkan lagi, ada orang badannya gemuk, luar biasa. Tapi apa? Mangan turu, ngising. Hardolin gitu ya. Itu ya. Akhirnya apa terjadi? Ketika ditimbang, Pak, orang tersebut timbangannya lebih ringan daripada satu sayap nyamuk. Tidak imbang sama sekali. Kenapa? Karena badan gede tidak pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah. Ya, makanya gunakanlah badan kita ini walaupun kecil ya, itu untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu bisa memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Gitu ya? Iya. Kemudian kata penulis kitab, di antara kewajiban kita beriman terhadap hari kiamat, wa nasri suhuf, ya allati fiha masaqilu dzarri minal khairi wasyari wa ghairiha. Dan kita beriman dengan apa? Akan kita diberikan catatan amal, kitab. Ya, yang di dalamnya terdapat masaqilu dzar, yaitu seberat biji dzarrah, biji yang paling kecil dari kebaikan dan kejelekan, melainkan di situ tertulis. Gitu ya. Nanti kita semua akan apa? Diserai oleh Allah Subhanahu wa taala hasil rapot kita selama di dunia ini. Ya, makanya orang tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah melewati tahapan-tahapan ini. Ya, begitu. Ini semua sudah kita lewati, walaupun sebenarnya nggak lengkap di sini ya. Beliau hanya menyebutkan beberapa contoh. Di antara contoh lagi, di antara yang wajib kita yakini adanya haud, yaitu telaga Nabi. Yang benarnya bahwa telaga Nabi itu terjadi sebelum manusia melewati sirat. Sebelum manusia melewati sirat, itu ada telaga Rasul. Ya, yang mana telaga Rasul ini, Masya Allah, Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim bahwa telaga beliau itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada misik, kasturi. Dan kata Rasul, wa man syariba minha syurbatan lam yadma ba'dahu abadan. Siapa yang minum dari telaga Rasul, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Sekali teguk saja dia tidak akan haus. Berarti kalau masuk surga nggak haus ya cuma gitu ya. Di surga ada minum-minuman macam-macam kan. Ada susu, ada madu, air jernih, ada khamar kan gitu. Tapi nggak haus. Nah, dalam rangka bernikmat-nikmat. Ya kayak kita hujan-hujan terus, dingin-dingin. Bu, minum bu. Apa mana kita haus? Ya tidak. Pingin nyeruput kopi susu. Gitu kan. Bukan haus, tapi bernikmat-nikmat. Nah, begitu manusia melewati sirat, kemudian mereka berhasil, Masya Allah. Apa langsung surga? Belum, Pak. Di situ ada yang namanya kontoroh. Apa kontoroh? Ada yang mengatakan kontoroh adalah jembatan kecil antara surga dan neraka. Kemudian disitulah manusia akan akan saling mengkisos. Ya, sehingga dengan kisos itulah Allah akan hilangkan kebencian dan dendam yang ada pada hati orang beriman. Sehingga begitu mereka masuk ke dalam surga, maka tidak didapati pada hati mereka kebencian, dendam kepada seorang muslim. Maka penghuni surga itu adalah orang-orang yang saling mencintai. Gak ada orang berantem, gak ada orang gontok-gontokan, gak ada orang saling hasad, gak ada sama sekali. Masya Allah. Ini kenikmatan surgawi yang jarang diketahui. Itu di surga tidak ada orang iri, gak ada orang hasad, tidak ada orang sombong di situ. Yang ada mereka saling berhadap-hadapan dan saling mencintai.
Ya, maka kekallah orang-orang yang di dalam surga, ya, dan kekallah orang-orang di dalam neraka. Disitulah ya hakikat apa? Keberuntungan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang dipilihkan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.